Salam, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah Bahasa Jurnalistik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mewawancarai seorang wartawan aktif dan juga seorang penyiar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Patricia C. Umi, yang kedua ada Hana Tagadoko, yang ketiga ada Maria Gaku, yang keempat saya sendiri, Christina Pare, dan yang terakhir Trifosa Rihi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada materi pertama. Kepada teman saya persilahkan. Oke, baik. Di sini kami akan membahas terlebih dahulu latar belakang daripada media dan juga narasumber yang kami wawancarai. Nah, sampai sekarang kendati daripada peran media televisi sangat menonjol di tengah-tengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan radio masih tetap relevan. Jadi pada pasalnya, sampai sejauh mana para pengelola siaran radio mampu mengemas informasi yang diudarakan. Nah, apabila pengelola radio mampu mengemas informasi yang diudarakan dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan kesan baik pula pada masyarakat yang menerima informasi tersebut. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari radio seharusnya dapat mewakili kebutuhan daripada masyarakat akan informasi. Nah, mengingat radio adalah media komunikasi yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan media cetak, yaitu hanya membutuhkan kemampuan mendengar dari khalayak yang ingin mengaksesnya. Radio Republik Indonesia (RRI) adalah lembaga penyiaran publik milik negara yang berjaringan terluas sampai dengan pada tahun 2011 memiliki 77 cabang se-Indonesia dan jaringan kurang lebih 80% wilayah. Sebagai lembaga penyiaran publik, memang penting bagi masyarakat untuk mengetahui langkah atau kebijakan pemerintah, namun bukan berarti yang disiarkan hanya berita baik atau yang ikut terdidik bersikap kritis. Padahal di banyak kesempatan para petinggi RRI sering mengatakan bahwa RRI itu berfungsi sebagai media penerangan, pendidikan, dan hiburan. Nah, dalam wawancara yang kami lakukan, kami mewawancarai pada media RRI ND. Nah, hal ini agar kami mengetahui bagaimana menjadi seorang penyiar atau wartawan yang dimana merasakan suka duka tapi tidak diperlihatkan pada saat melakukan pekerjaannya. Nah, ada juga alasan lain kami memilih untuk melakukan wawancara ini, yaitu kami bisa tahu kendala apa saja yang dialami oleh seorang penyiar atau wartawan. Alasan kami memilih media ini karena menjadi seorang penyiar ataupun wartawan itu perlu adanya kesiapan fisik yang baik. RRIND Flores sebagai radio siaran yang dilihat dari motivasi, perhatian, kognisi, sikap, dan respon. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu faktor pendukung dalam rangka proses RRIND. Yang pertama, stimulus. Stimulus merupakan rangsangan yang mengaktifkan bagian-bagian tubuh untuk organisasi. Stimulus berkaitan dengan informasi yang berasal dari luar yang menggambarkan sebuah proses pembentukan citra. Siaran RRIND merupakan program informatif bagi masyarakat terkait informasi tentang pengetahuan. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai suatu informasi dan edukasi bagi masyarakat. Melihat pentingnya program tersebut yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu lembaga penyiaran sangat dibutuhkan. Yang kedua, informatif. Program acara siaran menjadi sarana yang dapat di siaran RRIND sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Dan yang ketiga, jangka waktu dalam mendengarkan siaran. Jangka waktu dalam mendengarkan siaran, program siaran adalah jangka waktu yang
dimiliki oleh pendengar dan mendengarkan program siaran tersebut, terutama terkait dengan sudah atau belum lamanya mendengarkan siaran RRI ND. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan narasumber yang kami wawancarai. Jadi kami mewawancarai 2 orang narasumber, yaitu Kak Rosa atau biasa dipanggil Kak Ocha, yang sudah bekerja lebih dari 16 tahun di RRI ND, yang bertugas sebagai seorang reporter atau wartawan. Sedangkan Kak Ledi sudah bekerja kurang lebih 14 tahun dan juga bertugas sebagai penyiar. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Jadi dengan hasil wawancara kami mengetahui berapa lama mereka menjadi seorang penyiar dan wartawan di RRI ND. Narasumber pertama yaitu Kak Rosa yang mulai bekerja di RRI ND tepatnya 1 April 2005 sampai sekarang. Kak Rosa ini juga sebagai reporter atau wartawan dan menjadi presenter dalam acara radio interaktif di tahun 2012 sampai 2019. Sedangkan Kak Ledi atau narasumber kedua kami, yaitu awal masuk ke RRI ND itu tahun 2007. Kemudian di training pada bulan April sampai Juni. Sehingga terjun masuk ke Pro 2 dan kemudian ditugaskan ke Pro 1. Mei 2020, Kak Ledi menjadi reporter pemberitaan sampai sekarang. Dan juga dari wawancara ini, kami mengetahui bagaimana kedua narasumber kami ini masuk ke RRI ND. Jadi narasumber pertama kami itu mengatakan bahwa dia masuk ke RRI ND pada saat tahun 2005. Waktu itu pegawai yang ada di RRI ND itu sangat terbatas. Itu pun ada pindahan dari Dili Timur Leste dan itu RRI pun kekurangan pegawai. Jadi Kak Rosa ini direkrut. Perekrutannya tersebut karena mereka melihat bahwa Kak Rosa itu di gereja sebagai penulis naskah. Jadi dari situ wartawan senior RRI kemudian meminta Kak Rosa untuk memasukkan lamaran ke RRI. Jadi saat itu Kak Rosa langsung diterima di bagian siaran pemberitaan. Saat itu Kak Rosa juga diberi tantangan untuk meliput dan Kak Rosa siap untuk mengikutinya. Jadi dari situ Kak Rosa pun menjadi wartawan. Dan juga narasumber kedua kami yaitu Kak Ledi yang awal masuknya yaitu 3 tahun sebelum masuk 2001 di RRSPDND. Kemudian Kak Ledi ini menikah dan vakum pada tahun 2005. Kak Ledi sempat bertemu dengan reporter yang kebetulan pada saat itu RRI juga butuh penyiar, tetapi karena masih sibuk dengan mengurus anak, akhirnya Kak Ledi direkomendasikan oleh Pak Anton Benggu. Jadi karena waktu itu dibutuhkan penyiar dan juga disiapkan untuk RRI Pro 2, Kak Ledi dan teman-temannya pun di-training untuk menjadi penyiar. Dan akhirnya Kak Ledi ditempatkan di Pro 2. Jadi waktu itu Kak Ledi dan teman-teman lainnya tidak seperti pelamar-pelamar yang sekarang yang melalui tes, tapi memang waktu itu Kak Ledi dan teman-teman hanya ingin mengembangkan talenta yang Tuhan berikan dan juga yang menjadi motivasi. Baik, kami juga mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang kendala yang dihadapi selama bekerja di RRI ND. Narasumber pertama mengatakan, kendala tidak ada artinya kecuali kalau narasumbernya tidak mau diwawancarai atau ada kasus yang mereka tutupi. Tapi di mana mereka dituntut untuk seimbang ketika mereka memberikan informasi yang kita tahu bahwa mereka berbohong. Justru kita tetap profesional karena tidak ada hak meskipun faktanya A tapi yang dikatakan itu B. Itulah yang dikatakan oleh Kak Rosa. Jadi Kak Rosa sampaikan narasumber bisa menilai dan pantas untuk menghakimi secara benar kepada publik. Dan narasumber yang kedua, Kak Ledi, kendala dia selama bekerja di RRI
yaitu menjadi seorang penyiar radio itu harus smiling voice, di mana meskipun dalam keadaan sedih, meskipun dalam keadaan apapun, seorang penyiar harus tetap menampilkan yang terbaik atau tetap menunjukkan suara yang ceria dan bertanggung jawab bagi banyak pendengar yang mendengar stasiun tersebut. Baik, next. Kami juga bertanya cara membedakan bahasa berita yang digunakan oleh RRI dan media lainnya. Bedanya di mana? Jawaban dari narasumber, masing-masing radio mempunyai konsepnya sendiri seperti RSPD. Mereka diperbolehkan untuk 1 kali produksi berita lebih dari 3 menit. Kemudian El Sinta juga sendiri punya standarnya. Tetapi kalau di RRI, laporan atau voice report itu maksimal 3 menit, tidak boleh lebih. Insert narasumber maksimal 1 menit, suara voice itu 2 menit. Setiap laporan itu harus ada suara narasumber yang membuktikan dan menegaskan inti dari berita dan juga membuktikan pada publik tentang wawancara yang bersangkutan, dan beritanya itu harus singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele, sebisa mungkin hilangkan kata penghubung yang tidak penting. Terkadang jika bicara rasanya ada yang mengganjal seperti terpotong, tetapi jika diberitakan di video dengan penekanan intonasi yang membuat orang yang mendengar bisa memahami terus RRI. Sudah ada KBRN atau online-nya, dan itu tidak jauh berbeda dengan standar berita-berita yang lain. Tetapi ditekankan kembali, berita yang diturunkan itu adalah fakta, bukan opini. Benar-benar hasil wawancara dari reporter yang bersangkutan, dan penulisnya pun sebisa mungkin harus simpel, singkat, padat, dan jelas. Sama konsepnya seperti berita radio, tetapi kita pindahkan ke online, sehingga bagi pendengar kita yang tidak sempat mendengarkan versi voice-nya bisa membacanya melalui versi online-nya. Oke, next. Apakah penyiar atau wartawan RRI menggunakan kode etik atau tidak? Jawaban yang narasumber berikan, mereka bekerja menggunakan kode etik dan tidak bisa keluar dari itu karena diatur oleh undang-undang penyiaran. Mereka juga tidak bisa menjudge atau menilai media lain karena semua orang bekerja dengan aturan dan sistem manajemennya masing-masing dan standarisasinya masing-masing. Salah satunya menghindari hoax, dapat narasumber itu yang harus nomor 1, bukan yang abal-abal. Ini kami juga menanyakan apakah saat melakukan tugas Kak Ocha ataupun Kak Lady itu pernah melanggar kode etik atau tidak. Jadi di sini beliau berdua menjelaskan bahwa mereka bukan melanggar, tapi waktu itu mereka keliru. Jadi pesan dari mereka adalah untuk kita, para calon-calon jurnalis, wartawan, ataupun reporter, ketika ingin melaporkan, menulis, dan membacakan berita, itu diharapkan untuk mengecek ulang apa yang ditulis dan perlunya konsentrasi saat menulis berita terkait dengan kejadian atau kasus yang akan dijadikan sebuah berita. Next slide. Di sini kami juga bertanya, biasanya dalam berita, jika menyampaikan informasi, bahasa yang ada di dalam berita tersebut itu sesuai dengan EYD. Apakah selain menggunakan EYD, media RRI itu juga mempunyai bahasa lain sendiri? Selanjutnya. Mereka menjawab, kalau EYD itu tetap digunakan seperti biasanya. Kita tidak bisa keluar dari itu, karena itu sudah baku. Memang, kalau di versinya radio, kata penghubungnya itu yang sedapat mungkin kita kurangi agar kita tidak memakan banyak waktu. Sementara yang kita tahu bahwa mereka itu hanya punya waktu 3 menit untuk menyampaikan informasi yang akan diberikan ke pendengar. Dan itu benar-benar semua kalimat itu sifatnya informasi. Kalau bisa, kata penghubung itu dihilangkan, tidak mengurangi makna, maka kata penghubung tersebut bisa dihilangkan saja.
Di RRI sendiri, selain berita dari reporter, itu dibacakan oleh penyiar. Pengantar beritanya kemudian masuk ke voice. Ada Pro 1 dan Pro 2. Kalau Pro 2 itu ada sedikit perbedaan. Jadi mereka lebih tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi di sini penyiarnya itu lebih membawakan versi ke anak muda. Kalau untuk Pro 1 sendiri, mereka lebih elegan. Kalau Pro 2 itu gaya bahasa penyiarnya diposisikan dan tuturnya itu untuk anak-anak kekinian. Selanjutnya, oke, bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 3 foto hasil dokumentasi kami bersama Kak Ocha sebagai seorang wartawan dan juga reporter. Ada juga Kak Lady Badin sebagai seorang penyiar. Next. Oke, itu tadi hasil presentasi kami tentang wawancara kami bersama 2 narasumber kami dari RRI ND. Jika ada usul dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Dan juga kalau teman-teman punya request buat video apa selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jika teman-teman suka video ini, tekan like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman agar teman-teman lain juga bisa mendapat informasi dari presentasi kami. Oke, terima kasih dan selamat menonton teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Annyeong. Annyeong.